Pastikan dia mendapatkan luka yang sama dengan yang ada di foto ini. Titah Rehan memberikan sebuah ponsel pada Steve. Asistennya itu pun mengangguk sembari menerima ponsel yang berisikan foto luka-luka di tubuh Kinara. Baik tuan, kau Gerald, urus mayat korbanmu itu. Titah Rehan menatap salah satu rekan kerja sekaligus temannya itu. Oke. Rehan pun berjalan ke arah pintu sembari menatap Ian sekilas lalu tersenyum licik. Lihat itu, Ian pun berteriak, mengumpat hingga tubuh Rehan menghilang. Lepaskan ikatannya, titah Steve setelah pintu ruangan dikunci. Baik tuan, biar aku saja yang menjadi pemeran pembantunya, usul Gerald antusias. Steve pun menatap Gerald lalu mengangguk dengan senang hati. Gerald berdiri lalu mengambil alih balok yang ada di tangan anak buah Rehan. Kali ini jangan sampai mati, titah Steve. Gerald pun tampak cengengesan sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Aku tak janji, ucap Gerald tersenyum manis. Ini perintah Gerald, tegas Steve. Baiklah, dasar bawal, sahut Gerald sedikit kecewa. Ikatan tubuh Ian sudah terlepas. Kini laki-laki itu sudah berdiri dengan tubuh yang linglung. Maju kau bajingan, teriak Ian memasang kuda-kuda. Satu pukulan keras mengenai kepala Ian membuat laki-laki itu langsung jatuh pingsan kembali. Kepalanya sudah berdarah karena pukulan keras dari Gerald. Maaf, aku terlalu bersemangat. Gerald menatap Steve yang sudah menatap tajam ke arahnya, lalu meletakkan kayu yang ia pegang di lantai. Setelahnya ia pun duduk di kursinya tadi. Aku diam saja deh. Rumah sakit. Mobil Rehan baru saja tiba di parkiran rumah sakit tempat Kinara dirawat. Laki-laki itu berjalan memasuki gedung besar milik keluarganya, lalu masuk ke lift dan menekan tombol angka paling tinggi. Sesampainya di lantai paling atas, Rehan langsung bergegas masuk ke ruang inap sang istri. Di sana sudah ada Bibi Ella dan juga dokter serta beberapa perawat yang bertugas memeriksa keadaan Kinara. Sejauh ini masih sama seperti sebelumnya, ucap sang dokter. Rehan pun langsung duduk di samping ranjang sang istri, lalu menatap istrinya yang masih memejamkan mata. Kapan istriku sadar? Tanya Rehan tanpa menatap lawan bicaranya. Dokter tangan pasien bergerak. Perhatian semua orang langsung teralihkan saat seorang perawat bersuara. Benar saja, jari Kinara tampak bergerak perlahan. Hal itu membuat dokter langsung siaga. Sedangkan Rehan tampak tersenyum senang dan langsung berdiri mempersilahkan dokter memeriksa sang istri. Sayang, ingin rasanya Rehan langsung memeluk sang istri, tapi ia sadar istrinya harus segera diperiksa oleh dokter. Mata Kinara perlahan terbuka seiring dengan tangan yang terus bergerak. Kepala itu bergerak mengikuti lirikan mata yang menatap satu persatu orang yang ada di ruangan yang tak ia ketahui di mana. Tatapannya langsung tertuju pada sang suami yang menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Sayang, panggil Rehan pelan tanpa berniat membalas. Kinara langsung mengakhiri kontak mata dan memilih menghadap ke arah lain. Hal itu tentu membuat Rehan tertegun, tapi ia berusaha untuk berpikir positif. Lalu leher sang istri sakit jika terus menatap ke arahnya. Setelah dokter memeriksa, akhirnya tinggallah ia bersama dengan sang istri dan juga Bibi Ella. Sayang, Rehan mendekat, lalu menyentuh jari Kinara yang tak terluka. Tampak jari yang ia pegang itu menarik diri hingga terlepas dari pegangannya. Tetap masih berpikir positif jika sang istri merasa sakit bila disentuh. Apa jari-jarimu juga sakit? Tanya Rehan masih setia, tersenyum, menatap wajah sang istri yang belum kunjung menghadap ke arahnya. Sayang, apa kau butuh sesuatu? Tanya Rehan berpindah posisi agar sang istri bisa melihatnya. Keluar, ucap Kinara pelan. Kau belum bisa keluar sayang, kau kan kau yang keluar. Kau ingin aku membelikan sesuatu? Tanya Rehan lembut. Keluar. Senyuman Rehan langsung pudar saat ia menyadari jika kata yang diucapkan sang istri adalah sebuah perintah agar ia keluar dari ruangan. Tapi kenapa? Tanya Rehan lembut. Aku ingin sendiri, ucap Kinara menutup matanya, tak ingin memandang wajah Rehan lama-lama.
Tapi aku mohon, lirih Kinara pelan. Rehan pun tampak mengepalkan tangannya dan memalingkan wajahnya. Baiklah, ucap Rehan pelan. Kalau kau sudah merindukanku, katakan pada bibi Ella ya. Aku ada di luar. Lanjut Rehan mencium pipi kanan Kinara yang tak terlalu lebam. Aku mencintaimu, bisik Rehan menunggu jawaban dari Kinara. Namun wanita itu tak mengeluarkan sepatah kata pun, membuat Rehan menghela nafas kecewa. Aku keluar sayang, ucap Rehan sembari berjalan menuju pintu. Sesekali ia membalikkan tubuhnya, menatap sang istri yang masih belum membuka matanya. Kabari aku jika ada sesuatu, titah Rehan pada bibi Ella. Baik tuan. Rehan pun keluar dari ruang inap Kinara dengan perasaan campur aduk antara senang karena sang istri sudah sadarkan diri, sedih karena ia merasa dicueki. Apa aku punya salah ya? Gumam Rehan berjalan pelan di lorong rumah sakit menuju ruangan Dr. Leo untuk beristirahat dan menenangkan pikirannya. Pagi sudah berganti menjadi siang. Matahari yang tadinya masih malu-malu untuk menunjukkan diri kini sudah tegak lurus dengan sinarnya yang terang. Rehan sedari pagi hanya diam di ruang istirahat milik Dr. Leo, sedangkan si pemilik ruangan tak ada di tempat karena sedang bepergian keluar kota. Rehan membaringkan tubuhnya di ranjang tempat Dr. Leo mengistirahatkan diri. Ia menatap langit-langit plafon sembari menanti ponselnya berdering. Pagi tadi, Rehan sempat tertidur hingga siang. Kini ia baru saja bangun dan kembali termenung karena tak ada satupun panggilan dari bibi Ella. Rehan pun meraih ponselnya yang ada di atas nakas lalu menghubungi bibi Ella. Saya tuan, sedang apa Kinara sekarang? Tanya Rehan. Nona baru saja tidur tuan. Nona sudah makan beberapa kali walau hanya sedikit dan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter tadi, jawab bibi Ella di seberang sana. Apa dia tak mencariku? Tanya Rehan tersenyum tipis, senang karena sang istri sudah makan, sedangkan ia belum menyentuh makanan dari pagi tadi. Sampai detik ini Nona belum mencari atau menanyakan Anda tuan. Rehan langsung menghela nafas kecewa, lalu memutuskan panggilan. Ia pun bangkit dari baringnya, lalu pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Rehan menatap dirinya sendiri, berpikir keras apakah ia punya salah atau tidak. Aku salah apa ya? Gumam Rehan frustasi. Di sisi lain, Steve baru saja membawa Ian ke rumah sakit karena laki-laki itu terlihat sangat mengenaskan sekarang. Setelah mendapatkan pukulan dan menciptakan luka yang sama dengan yang ada di foto, Ian langsung kembali jatuh pingsan dengan memuntahkan darah. Ternyata tubuh laki-laki itu lebih lemah dari seorang wanita hamil. Kalian ini aneh sekali ya. Setelah dipukul habis-habisan malah dibawa ke rumah sakit. Kenapa tidak dibiarkan saja? Tanya Gerald yang berjalan di samping Steve. Mereka baru saja mengantarkan Ian ke ruang gawat darurat. Biarlah dia mati dengan sendirinya. Dia nanti setelah ditangani dokter, dia kembali sehat. Maka itu adalah sebuah keberuntungan baginya, sahut Steve dengan wajah datarnya. Lalu dua manusia tadi bagaimana? Apa kalian juga akan melakukan hal yang sama? Tanya Gerald penasaran. Laki-laki itu sangat lincah dan aktif. Terlihat tadinya ia berjalan menghadap ke depan, kini sudah berganti posisi berjalan mundur, tapi tetap ke arah depan. Mereka berdua akan dikirim ke suatu tempat nanti, jawab Steve memutar bola mata malas melihat tingkah Gerald. Kini laki-laki pembunuh itu sudah berjalan seperti orang normal kembali. Melihat tingkahnya yang seperti anak-anak, pasti banyak yang menduga jika Gerald adalah laki-laki yang imut dan humoris. Ya sayang sekali. Bagaimana jika kau mengirimkan dua orang itu ke rumahku saja? Nanti biar kurawat. Saran Gerald menyentuh tangan Steve dan langsung ditepis oleh asisten Rehan itu. Jangan banyak bicara Gerald,
Pulanglah ke rumahmu karena tugasmu sudah selesai, tegas Steve menghentikan langkahnya. Cih, menyebalkan, ketus Gerald. Laki-laki itu pun langsung pergi meninggalkan Steve yang masih memasang wajah datar. Gerald akan pulang ke rumahnya karena tugasnya sudah selesai. Melihat itu, Steve menghela nafas lega. Ia harus menyelesaikan semua masalah yang tersisa, termasuk urusan Gio dan juga Brian. Meninggalkan Steve yang dipenuhi kesibukan, kini Rehan baru saja selesai sholat zuhur. Laki-laki itu melangkahkan kakinya menuju ruang inap sang istri. Meski ia tak dihubungi karena diperlukan, tetap saja ia akan pergi ke sana. Ia bukanlah tipikal laki-laki peka akan kesalahannya. Orang-orang harus memberitahunya apa salahnya agar ia sadar. Sesampainya di ruang inap sang istri, Rehan memilih duduk di sofa menunggu sebentar karena sang istri sedang sholat dalam posisi duduk. Anda ingin makan sesuatu, Tuan? Tanya Bibi Ella pelan. Rehan pun langsung menggeleng karena ia tak merasa lapar. Ia baru saja makan roti dan minum air mineral sebelum sholat zuhur tadi. Terlihat Kinara sudah selesai sholat. Wanita itu langsung menatap ke arah sang suami, lalu membuka mukenanya pelan-pelan. Aku bantu, sayang. Rehan langsung mendekat dan membantu Kinara untuk melepaskan mukenanya. Setelah mukena terlepas, Rehan pun menyerahkan mukena itu pada Bibi Ella, lalu membantu sang istri untuk kembali berbaring. Sudah makan? Tanya Rehan lembut. Sembari duduk di tepi ranjang, Kinarah pun mengangguk pelan, lalu kembali menutup matanya. Sayang, kata Bibi Ella, kau baru saja bangun tidur, kenapa sekarang ingin tidur lagi? Apa kau benar-benar mengantuk atau tidurmu ini hanya sekedar kode agar aku menjauh darimu? Tanya Rehan pelan. Laki-laki itu benar-benar tak bisa menunggu sang istri pulih total untuk menanyakan kesalahannya. Kalau aku punya salah padamu, tolong katakan. Aku tak akan pernah tahu apa salahku jika kau terus diam, sayang. Jangan abaikan aku seperti ini, lanjut Rehan dengan nada suara yang bergetar. Apa kau marah padaku karena tak bisa menjagamu hingga kau terluka begini? Aku minta maaf, sayang. Rehan mengelus pipi Kinara yang tak terlalu lembam, berharap wanita ini merespon segala ucapannya tadi. Sayang, aku ingin bertanya padamu, ucap Kinara setelah sekian menit diam. Rehan pun langsung mengangguk dan tersenyum saat sang istri sudah membuka matanya kembali. Iya, apa itu? Apa pembunuh Kak Naya sudah ditemukan? Tanya Kinara dengan bibir yang bergetar. Rehan tampak terdiam sejenak, merasa bingung karena sang istri menanyakan orang lain di saat-saat seperti ini. Apa kau sudah menemukan pembunuh itu? Tanya Kinara kembali, membuat Rehan langsung tersadar dari lamunannya. Masih sedang diselidiki, jawab Rehan. Laki-laki itu memang tak mau jujur sekarang, mengingat keadaan Kinara dan juga keadaan maminya. Bukan ia ingin membela sang ibu, hanya saja ia ingin suatu hari sang ibu sadar dan mengakui kesalahannya, dan Kinara mau menerima ibunya kembali. Benarkah? Tanya Kinara tersenyum sinis. Rehan pun mengangguk ragu, apalagi saat melihat senyuman Kinara yang aneh baginya. Kau sedang tak membohongiku, kan? Apa maksudmu? Tanya Rehan dengan kening yang berkerut. Bukankah pembunuhnya itu Nyonya Besar? Maksudku, Nyonya Besar itu dalang dari segala dalang. Dia adalah si penyusun rencana pembunuhan kakakku, lalu dilaksanakan oleh asistennya yang sudah meninggal. Seketika tubuh Rehan menegang hebat, jantungnya berdetak kencang. Saat mendengar itu, Rehan langsung memalingkan wajahnya, menetralkan raut wajah terkejutnya. Aku benar kan? Tanya Kinara pelan. Tak ada jawaban dari suaminya itu membuat air matanya mengalir tanpa izin.
Diamu menjawab semuanya, ucap Kinarah memalingkan wajahnya. Aku bisa jelaskan semuanya, ucap Rehan tegas. Aku kecewa. Lirik Kinarah menutup matanya, tak ingin melihat Rehan yang sudah berpindah posisi. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku punya alasan menyembunyikan fakta itu, sayang. Rehan langsung memegang tangan Kinarah yang terdapat luka membuat wanita itu meringis. Sakit, bentak Kinarah, membuka matanya menatap Rehan dengan tatapan marah. Maaf, sayang, dengarkan aku sebentar saja, ucap Rehan benar-benar tak ingin ada kesalahpahaman yang pastinya berujung ke sebuah masalah. Keluar. Tidak, aku tidak akan keluar sampai kau mau mendengarkan aku. Aku bilang keluar. Titah Kinarah benar-benar emosi. Tidak, kalau kau benar-benar menyayangiku, maka keluar dari sini sekarang juga, tegas Kinarah dengan mata yang memerah dan juga berair. Aku menyayangimu, tapi aku tak akan keluar sampai kau mau mendengarkan aku, balas Rehan tak kalah tegas. Tak ada yang mau mengalah di antara mereka berdua. Biarkan aku menenangkan diri sebentar, lirik Kinarah pelan. Wanita itu kini sudah melepaskan tangisnya yang ia tahan. Kecewa, sudah pasti Kinarah kecewa. Ternyata semua yang dikatakan Ian itu benar. Suaminya mengkhianatinya.